Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Kali ini kita akan menjelaskan perbedaan fundamental antara sistem two-way atau three-way. Jadi perbedaan fundamental itu mencakup bagaimana sistem itu bekerja dan juga bagaimana sistem itu terkonfigurasi dalam sebuah sistem. Baik two-way dan three-way itu memiliki perbedaan yang sangat fundamental di antara keduanya. Nanti akan kami jelaskan di papan tulis bagaimana. Ini semua terkait dengan pertanyaan para umat sekalian yang masih bertanya-tanya apa sih bedanya two-way sama three-way. Yang paling krusial adalah mana sih yang lebih bagus, two-way atau three-way. Kita di sini tidak akan membicarakan mana yang bagus di antara keduanya. Cuman, kami ingin memberikan pengertian antara two-way sama three-way itu perbedaannya apa sih, supaya para umat sekalian lebih mengerti. Jadi para umat audio sekalian, sebelum kalian itu akhirnya menerka-nerka mana yang lebih bagus, sebelumnya tentunya subscribe dulu di channel Voice and Store dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kita bisa melanjutkan kepada kalian menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Jadi ini yang paling gampang untuk para umat audio sekalian. Perbedaan fisik antara two-way dan three-way tentunya jelas terlihat pada jumlah speaker yang digunakan pada keduanya. Yang two-way itu menggunakan 2 buah speaker, sedangkan yang three-way menggunakan 3 buah speaker. Ini adalah perbedaan dari segi fisiknya. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan nih buat para umat sekalian papan di belakang. Kita akan menjelaskan secara fundamental perbedaan antara two-way dan three-way itu apa. Jadi biar kita itu bisa, oh ternyata yang three-way gitu tuh. Atau yang two-way itu ternyata nggak kalah-kalah juga sama three-way. Nanti akan kita jelaskan kepada para umat audio sekalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian sistem two-way. Sistem two-way ini contohnya seperti Vin6e ini, dia itu menggunakan 2 buah speaker seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Lalu, apa bedanya? Jadi, kita menamakan yang besar ini dengan sebutan mid bass. Dia itu akan mengcover 50-4000 Hz. Jadi lower bass sama upper lower vokal itu akan di-cover oleh si speaker mid bass ini. Kemudian driver yang kedua itu adalah tweeter. Ini angkanya 400, salah tulis, mestinya 4000. Tweeter itu akan mereproduksi cuitan kalau kita bilangnya. Tweet itu namanya dalam bahasa Indonesia. Jadi 2 buah speaker ini akan bekerja secara bersamaan untuk menciptakan rentang frekuensi 20-20.000 kHz. Nah, itu adalah fundamental pertama dari si sistem two-way. 2 buah driver untuk mereproduksi seluruh rentang frekuensi pendengaran manusia. Jadi two-way aja itu sudah mampu menciptakan suara yang bagus. Lalu sekarang kita masuk ke dalam sistem skema dari sistem two-way. Pada umumnya, kita membutuhkan sumber tenaga atau amplifier untuk menjalankan speaker. Di sini, sistem two-way itu memiliki pasif di mana fungsinya dia itu akan memisahkan fungsi dari tweeter dan mid bass. Artinya, dari power amplifier masuk ke dalam input dari crossover pasif, keluar itu outputnya tweeter dan juga outputnya mid bass. Ini adalah sistem two-way, sistem dengan 2 buah speaker. Yang perlu kita lihat dari speaker two-way itu adalah crossover pasifnya. Kalau kalian itu masih mau menggunakan sistem pasif seperti ini. Untuk sistem two-way, itu harusnya di dalam pasifnya itu tersedia fitur selektor atenuator, di mana kita itu bisa menguatkan suara tweeter atau melemahkan suara tweeter minus atau plus 3 desibel. Yang kedua nih, kalau pasifnya biasanya bagus, si crossover pasif tadi dilengkapi dengan pembalik fase mid bass. Kita itu akan melakukan pembalikan supaya itu sinyalnya dari negatif ke positif, positif ke negatif dengan hanya menggunakan selektor yang tersedia di pasifnya. Jadi ingat, fase sama polarity itu berbeda loh. Jadi pertanyaan para umat audio nih,
Apa sih keunggulan sistem two-way? Yang paling pertama tentunya adalah cara pemasangan yang lebih mudah. Kita masih bisa menempatkan seluruh speaker ini di tempat standar di mobil. Kita tinggal beli tempat retrofit misalnya buat si tweeter, jadi kelihatan mobil itu kayak OEM. Ini adalah keunggulan yang paling utama dari sistem two-way. Dari segi suara, speaker ini bisa mereproduksi suara keseluruhan dengan sangat baik. Kalian bisa mendengarkan musik yang indah dengan menggunakan sistem two-way. Masuk ke bagian sistem three-way. Bagi para umat audio sekalian, tentunya perbedaannya tuh terlihat nih di sini nih. Di sini ada tweeter, di sini ada midwoofer. Ini beda. Kita menamakan sistem three-way itu dengan midwoofer dan sistem two-way itu dengan mid-bass. Nanti akan kita jelaskan di papan. Dan juga sebuah mid-range. Ini adalah sistem three-way. Lalu kita sekarang ke papan tulis. Di sini kami sudah mencatat juga materi yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kepada para umat audio sekalian dengan jelas apa itu sistem three-way. Mudah-mudahan ini tidak menghalangi, saya singkirkan dahulu. Nah, di sini adalah sistem three-way pasif. Konfigurasinya itu ada 3 buah speaker. Yang pertama itu adalah midwoofer. Kita pakai untuk mereproduksi suara lower bass dan upper kick bass. Kita itu di sini akan menyetelnya di 50 sampai 1500 Hz. Kemudian ada speaker kedua yang namanya mid-range. Mid-range itu untuk mereproduksi suara vokal dan lower tweeter. Suara cuitan yang rendah itu juga direproduksi di sini. Jadi dia itu akan memperjelas suara vokal dengan lebih baik. Lalu kemudian speaker berikutnya tentunya adalah tweeter. Tweeternya di sini akan bekerja di frekuensi yang lebih sempit lagi dibanding tweeter di sistem two-way. Suaranya itu biasanya kita setting di 5600 sampai 20000 Hz. Dengan menggunakan 3 buah speaker ini, kita bisa mendapatkan rentang frekuensi yang bisa didengarkan manusia dengan lebih efisien. Sebelumnya, kita akan jelaskan dulu bagaimana sistem three-way itu terbagi dari crossover pasifnya. Jadi tetap masih memerlukan sumber daya tenaga untuk menjalankan suara. Tapi di sini perbedaannya, pasifnya itu memiliki 1 buah input kemudian terbagi kepada 3 bagian. Pertama itu adalah tweeter, kedua itu adalah mid-range, dan ketiga itu adalah midwoofer. Ini masih MW ini harusnya nih. Salah tulis lagi, maaf ya para umat. Lalu kemudian, apa nih yang harus kita cari dari pasifnya si three-way? Kalau kita itu mau menggunakan sistem three-way masih menggunakan crossover pasifnya. Yang pertama pesan kami adalah jangan lupa cari power amplifier yang tenaganya lebih dari cukup. Masuk ke dalam papan ini, di sini saya menulis tersedia selektor attenuator untuk tweeter. Sama dengan sistem two-way, itu tadi untuk meningkatkan atau mengurangi kekerasan suara dari tweeter. Yang membedakan nih seharusnya nih, untuk Venom fitur ini tidak tersedia. Cuman di beberapa merek yang lain, ada juga yang untuk mid-range-nya itu kita bisa mengatur slope 6 atau 18 dB. Jadi ini itu adalah fitur yang cukup penting supaya kita itu makin bisa menyambungkan suara vokal dengan suara si tweeter. Sayangnya yang ini masih belum ada, cuman sudah cukup baik. Kalian bisa lihat bagaimana kita cara pasang three-way pasif di link di atas ini. Kemudian tentunya tersedia pembalik fase mid-bass seperti yang di two-way tadi. Jadi kita bisa membalik polarity supaya mid-bass ini akan lebih menyambung suaranya dengan si mid-range. Itu adalah yang harus kita perhatikan untuk sistem three-way. Jadi, para umat audio sekalian, apa sih keunggulan fundamental dari sistem three-way? Saya kan tadi sudah menjelaskan di sini ada 3 bagian yang terpisah dari tiap-tiap speaker untuk menciptakan suaranya di rentang frekuensinya masing-masing. Yang terjadi di sini adalah sistem three-way itu memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan two-way. Kalau sistem two-way itu, mid bass-nya itu menciptakan suara di rentang frekuensi yang lebih lebar.
Sedangkan pada sistem three-way, mid-woofernya itu menciptakan frekuensi bawah di rentang frekuensi yang lebih sempit. Karena masih ada mid-range untuk bekerja di frekuensi tengah, dan tweeter untuk menghandle frekuensi tinggi. Jadi setiap driver itu bekerja lebih efisien karena batasan rentang frekuensi yang dihasilkan olehnya itu dibatasi menjadi 3 bagian, tidak seperti sistem two-way. Ini adalah perbedaan fundamental yang menciptakan suara yang bagus di sistem three-way. Nih, Bang, mau nanya. Oke. Misalnya, two-way pasif ini kan, Twitter kan tentang frekuensinya segitu tuh, dari 4.000 sampai 20.000. Nah, misalnya biar kita bisa ngambil lebih ke bawah lagi, kita ganti Twitternya pakai full range. Oke. Jadi para umat sekalian nih, ada pertanyaan yang bagus nih. Kalau misalnya kita menggunakan sistem two-way pasif, cuman kita mengganti Twitternya dengan full range seperti si Vin2 nih. Nah, kalau kita mengganti sistem two-way ini dengan full range, kurang efisien. Karena dia itu harus mereproduksi juga suara frekuensi tinggi. Yang terjadi itu adalah kita harus menciptakan sistem two-way aktif untuk full range. Jadi kalau kalian mau pilih yang two-way, ada 2 cara. Two-way dengan Twitter atau two-way dengan full range. Kita pernah bikin videonya tuh, perbedaan antara Twitter dan full range. Jangan lupa ditonton oleh para umat audio sekalian. Jadi para umat sekalian, sekian aja penjelasan dari Poison Store mengenai apa perbedaan fundamental dari sistem two-way dan sistem three-way. Tentunya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Dan kalau kalian ada pertanyaan, ini kami punya Instagram baru nih. Instagram kami di @poison.store_mgk. MGK-nya huruf besar. Tolong dilihat kalau kalian ada pertanyaan. Tentunya yang paling terakhir, jangan lupa subscribe ke channel Poison Store supaya kami ini makin semangat lagi menciptakan video-video seperti ini buat para umat audio sekalian. Salam dari Poison Channel.